Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali hadir dengan saya Nyai Paricara. Kali ini video saya akan mengulas tentang Prabu Kertarajasa Jayawardhana atau Raden Wijaya. Prabu Kertarajasa Jayawardhana atau yang dahulunya memiliki nama Nararya Sang Ramawijaya atau Sri Maharaja Kertarajasa Jayawardhana adalah pendiri kerajaan Majapahit. Sebelumnya, Prabu Kertarajasa Jayawardhana bernama Dyah Sang Ramawijaya dan biasa disebut Raden Wijaya. Prabu Kertarajasa Jayawardhana adalah pendiri pertama dari kerajaan Majapahit. Prabu Kertarajasa Jayawardhana atau Raden Wijaya adalah menantu dari Prabu Kertanegara, Raja Singasari yang terakhir. Jika ditelusuri silsilah dari Prabu Kertarajasa Jayawardhana merupakan keturunan dari kerajaan Sunda Galuh dari sang ayah, dan sang ibu memang masih keturunan dari Ken Dedes. Sang ayah dari Prabu Kertarajasa Jayawardhana ialah bernama Rakrian Jayadharma, merupakan seorang pangeran Sunda Galuh yang merupakan calon raja atau putra mahkota Pajajaran. Jayadharma mempersunting Dyah Lembutal, seorang putri dari Singasari, dan diboyong ke Pajajaran. Akan tetapi Jayadharma meninggal sebelum dirinya dinobatkan menjadi raja. Dyah Lembutal selaku istri dari Jayadharma kembali ke Singasari membawa serta anaknya yaitu Raden Wijaya. Raden Wijaya meninggalkan Pajajaran dan juga menanggalkan gelarnya sebagai putra mahkota Pajajaran, menggantikan ayahandanya. Setelah dewasa, Raden Wijaya menikahi Tribuaneswari, putri pertama dari Prabu Kertanegara, yang kala itu bertahta sebagai Raja Singasari. Raden Wijaya mengungsi ke hutan Tarik tatkala sang mertua telah terbunuh oleh pasukan Jayakatwang dan Arda Raja yang kala itu memberontak terhadap kerajaan Singasari. Raden Wijaya membuka hutan Tarik menjadikan sebuah pedukuhan kecil dan kemudian diberi nama Majapahit. Majapahit berasal dari nama buah maja yang kebetulan ditemukan oleh seorang prajurit yang tengah menebang hutan. Karena lapar, prajurit memakan buah itu yang sebelumnya tidak tahu apa nama buah itu dan ternyata rasanya sangat pahit. Prajurit pun melapor kepada Raden Wijaya sehingga diusulkanlah nama desa baru mereka yaitu Majapahit, yang mana diartikan dari buah maja atau buah bernuk yang rasanya pahit. Pedukuhan Majapahit tampak sangat makmur dengan bertani palawija dan hasil panen yang berlimpah. Makmurnya Pedukuhan Majapahit membuat warga dari luar desa Majapahit pun berkeinginan menetap di sana. Lama-kelamaan penduduk Majapahit makin banyak, sehingga Raden Wijaya berinisiatif untuk menjadikan desa itu menjadi sebuah kerajaan. Kala itu, pemerintahan Prabu Jayakatwang seringkali bertindak kejam terhadap rakyatnya. Raden Wijaya ingin rakyatnya hidup damai dan tenang. Dengan diam-diam, Raden Wijaya membangun kekuatan hingga tibalah ada pasukan tentara Mongol datang hendak membuat perhitungan dengan Singasari, karena dahulu Raja Singasari telah memotong telinga Mengci sebagai utusan dari Mongol. Dan ternyata pasukan Mongol tidak bisa menemui Raja Singasari karena telah terbunuh. Raden Wijaya mengatakan kepada pasukan Mongol bahwasanya kerajaan telah diambil alih oleh Jayakatwang. Tentara Mongol pun menyerang Jayakatwang. Disitulah Raden Wijaya pun membantu penyerangan dan membunuh Jayakatwang dan Arda Raja. Kemenangan berada di pihak tentara Mongol dan Raden Wijaya. Tentara Mongol meminta kepada Raden Wijaya
untuk 2/3 bagian harta jarahan perang akan dibawa ke Mongol dan diserahkan kepada Raja Kubilai Khan atau Kaisar Kubilai Khan. Sementara Raden Wijaya hanya mendapatkan sepertiganya saja. Raden Wijaya merasa keberatan, namun diiyakan saja. Di lain tempat, Raden Wijaya menyusun siasat untuk mengusir tentara Mongol tanpa membawa harta jarahan sedikit pun. Dan ketika tentara Mongol tengah berpesta dan mabuk kemenangan, Raden Wijaya menyerang pasukan Mongol hingga kocar-kacir. Dan akhirnya tentara Mongol pun pulang tanpa membawa apapun. Raden Wijaya kemudian dinobatkan menjadi raja pada tanggal 15 Kartika tahun 1215 tahun Saka atau 10 November tahun 1293 Masehi dan diberi gelar Prabu Kertarajasa Jayawardhana. Untuk memperkuat ketahanan sebuah kerajaan, Raden Wijaya kemudian menikahi para adik dari Tribhuwaneswari, juga termasuk bekas istri Arda Raja. Adapun para adik dari Tribhuwaneswari ialah Narendra Duhita, Gayatri, dan Indreswari. Karena kearifan dari Raden Wijaya, banyak negara tetangga yang mengakui kekuasaannya, yakni Tumasik dan Pamalayu. Bila sekarang, Singapura dan Malaysia. Negeri Pamalayu mempersembahkan 2 orang putri untuk dijadikan selir Prabu Kertarajasa Jayawardhana bernama Dara Petak dan Dara Jingga. Meski memiliki 4 istri, namun Raden Wijaya tak dikaruniai anak laki-laki dari 4 istrinya. Namun justru ia memiliki putra dari Dara Petak yang merupakan selir dari Pamalayu, yang kemudian diberi nama Jaya Negara atau Kalagemet. Sementara itu, Gayatri, istri yang ketiga, melahirkan 2 orang anak perempuan yang diberi nama Dyah Wiyat dan Dyah Gitarja. Raden Wijaya bertahta pada tahun 1293 dan wafat pada tahun 1309. Maka berakhirlah masa pemerintahan Raden Wijaya atau Prabu Kertarajasa Jayawardhana, dan untuk selanjutnya Majapahit dirajai oleh Jaya Negara. Demikian itu tadi sedikit cerita tentang Prabu Kertarajasa Jayawardhana sebagai pendiri pertama Kerajaan Majapahit. Mohon maaf jika terdapat kekeliruan. Sekian dari saya, Nyai Paricara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.